Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagi lagi sebuah inspirasi renovasi rumah. Kali ini rumahnya itu kotak ya. Banyak sekali teman-teman yang nyari rumah desainnya kotak. Nah ini ada nih teman-teman, ini adalah milik Kak Pira, ini untuk akun Instagramnya. Rumahnya itu sekitar 8 kali 8,5 meteran, dan inilah untuk tampak fasadnya teman-teman seperti ini. Di sini bagian depan udah direnovasi ya, menggunakan kanopi berbahan dasar baja ringan. Lalu untuk pagarnya juga sudah dikasih pagar rolling door beserta pagar tembok ya, jadi full. Di sini lebar 8 meter, berarti dibagi dua nih, 4 meter sebelah kanan itu pagar tembok dan 4 meter sebelah kiri itu menggunakan pagar rolling door. Untuk pagarnya juga bisa menginspirasi nih buat kita. Di sini modelnya itu perpaduan antara besi hollow, plat, dan juga ada displangnya nih teman-teman. Mungkin untuk bagian fasad di sini hanya ini yang aku dapatkan. Tetapi jika kalian ingin mendapatkan updatean terbaru dari Kak Pira, silahkan follow akun Instagramnya ya teman-teman untuk mendapatkan, ataupun kalian ingin menanyakan fasad yang lebih jelasnya. Dan sekarang kita akan masuk ke area depan ataupun area teras yang bersampingan dengan area carport teman-teman. Nah ini adalah untuk area teras rumahnya seperti ini. Di sini untuk bagian depan menggunakan keramik, ukurannya kalau aku lihat dari sini sekitar 40 kali 40 cm. Di sini untuk bagian teras depan bisa disediakan dua kursi ini seperti ini. Ini kursi stool ya. Ini bisa menerima tamu yang misalnya hanya sebentar, ataupun bisa juga dipakai ngopi-ngopi bersama keluarga ataupun suami istri ya teman-teman. Di sini untuk bagian depan yaitu ada pintunya pintu kupu tarung ataupun pintu double yang dilapisi ataupun dikasih double lagi pakai tralis ya agar lebih aman. Dan untuk kusen jendelanya ini menggunakan UPVC yang cukup besar ya, jadi kalau buka jendela nanti sirkulasi udara yang masuk juga akan banyak serta cahaya masuk juga akan banyak, jadi sehat ya untuk rumahnya. Lalu di sebelah kiri ini ada satu carport, tetapi kalau kita lihat di sini mobilnya itu agak menjorong ya ke depan, tetapi nanti di bagian ruang tamu akan terlihat teman-teman, tetapi tidak terlihat ya untuk mobilnya ditutup gitu. Nanti kita akan lihat lebih detailnya seperti apa. Dan sebelah kanannya itu adalah kamar tidur teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya, dan wow seperti ini nih untuk bagian dalam rumahnya. Di sini konsepnya itu open space ya teman-teman, jadi antara ruang tamu, ruang keluarga, nonton TV hingga dapur itu terlihat secara jelas. Di sini untuk ukuran sini mungkinlah sekitar 2,5 atau 2 meteran kali 4 meter ke belakang. Dan untuk ruangan nonton TV ataupun ruang keluarganya itu sekitar 2,5 kali 2,5 meteran, karena memang ya ini bentuknya kotak, belum terpotong oleh si carport. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah paling kiri ini, di sini ada seperti ruangan, itu adalah batas akhir dari carport ya ketika mobil masuk. Nah disitulah teman-teman untuk carportnya. Di sini untuk bagian ketinggian ceiling juga memang tidak terlalu tinggi, kemungkinannya 3 meteran. Ini kalau dibuat tinggi tentu akan terlihat lebih luas lagi, tetapi mungkin karena ini bawaan standar developer, jadi menurut aku ini juga keren dan sangat bermanfaat untuk menjadi inspirasi buat kita semua. Selain rumah ini memang ukurannya kecil, di sini yang menginspirasi itu adalah beberapa barangnya teman-teman, penempatan barang-barang dan penggunaan material. Di sini untuk bagian dari lantai, di sini menggunakan lantai vinil ya. Jadi awalnya ini lantai biasa keramik warna putih, lalu dilapisi dengan vinil menjadikan lantainya jadi terlihat bersih dan juga rapi. Dan menurut aku itu jadi salah satu inspirasi juga. Nah teman-teman di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya, di situ adalah untuk bagian carportnya, jadi bisa terlihat agak menjorong ya ke bagian ruangan tengah, menjadikan ruangan jadi lebih
kecil karena adanya carport, tetapi it's okay, tidak masalah ya, karena ini panjangnya dari depan hingga belakang itu hanya 8,5, dipotong oleh carport 4,5, berarti sisa ke belakang sampai dapur itu hanya 4 meter. Gimana tuh? Ini kalau misalnya aku sendiri agak bingung ya, penempatan ataupun membentuk ruangan-ruangan, tapi dengan keahlian Kavira, ruangan kecil seperti ini disulap menjadi ruangan yang sungguh sangat nyaman ya. Di sini meskipun kecil tapi terlihat lebih luas lah juga. Nah, ini mungkin untuk bagian ruangannya, bagian tengah ini seperti ini teman-teman. Silahkan kasih nilai di kolom komentar. Dan teman-teman juga yang mau follow Instagram Kavira udah aku cantumkan di kolom box deskripsi ya. Dan ini untuk bagian ruang nonton TV-nya teman-teman. Jadi ini luasnya sekitar 2,5 kali 2,5 meteran saja. Di sini ada satu sofa kecil untuk nonton kalau mau di sofa, atau misalnya di bawah juga bisa ya sambil tiduran. Kalau mau minum ataupun mau sambil makan juga bisa ya di situ, di meja minibarnya. Jadi ruangan keluarga ataupun ruangan nonton TV ini bersebelahan dengan area dapurnya, dapur bersih. Di sini kenapa aku katakan dapur bersih teman-teman, karena memang di sebelah kanannya ini ada juga dapur yang kotor, yaitu yang khusus memasak. Kita juga akan lihat nanti bagian dapurnya, tetapi sebelum ke area dapur kita akan melihat dulu area kamar tidur teman-teman. Di sini juga untuk bagian televisi serta beberapa penyimpanan ditempel di dinding ya, yaitu untuk memaksimalkan space agar terlihat lebih luas juga. Oke, mungkin hanya itu saja ya untuk bagian ruang nonton TV ataupun ruang keluarganya. Sekarang kita akan balik kanan, bukan balik kanan sih, lebih tepatnya geser, kita hadap ke sebelah kiri teman-teman untuk melihat bagian dari ruangan tamunya ya. Jadi ruangan tamu dan ruang keluarga ini kan menyatu secara langsung, tetapi karena ada batas dari area carport yang tadi tuh, jadi terlihatnya berbeda, padahal sih sama aja teman-teman. Dan ini untuk bagian lebih detailnya seperti ini. Di sini untuk bagian pintu juga terlihat ya, menggunakan pintu double ya. Kalau dari luar tadi tidak terlalu jelas karena mungkin posisi ketika dibuka, dan juga ada dari pagar ataupun talisnya. Nah teman-teman, di atas dari pintu juga ada jam dinding nih. Jadi jamnya yang ditempel yang cukup gede juga, jadi kita juga akan ingat dan terus melihat waktu yang berjalan. Jadi kalau mau lagi ngerjain apa-apa nanti bisa lihat jamnya dengan cepat karena jamnya itu besar. Nah, mungkin pertanyaan sekarang yaitu di mana kamarnya? Mungkin di sini tidak terlihat ya, karena kamarnya itu ada di sebelah kiri kalau kita di sebelah sini, tapi kalau kita berada di pintu itu ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman, ini untuk bagian pintu kamarnya. Di sini belum ada pintu kamar, jadi untuk bagian pintu-pintu itu dikasih tirai ini. Yang sebelah kiri itu kasih tirai ya, ini seperti gorden, ditutupilah untuk bagian pintu-pintunya agar tidak terlihat secara langsung oleh kita bisa ataupun oleh tamu yang berkunjung ke rumah gitu teman-teman. Tentu ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi juga ataupun motivasi bagi kita ya, yang misalnya lagi bangun rumah terus belum beli pintunya, hanya baru kusen ataupun belum kasih kusen. Nah, bisa dikasih seperti ini ya, kasih gorden terlebih dahulu agar tidak terlalu terbuka. Nah teman-teman, di sini dekat dari gorden ya pokoknya lubang pintu ini di atasnya dikasih angin-angin juga, tidak ada roster tapi hanya angin-angin dibuat kotak-kotak saja, dan itu juga menurut aku nggak apa-apa ya, karena untuk bagian dalam rumah, tidak untuk bagian luar ke dalam. Jadi untuk hewan yang masuk juga kemungkinan kecil ya, ataupun yang hanya berada di area dalam, tidak yang berada di area luar. Dan sekarang kita masuk ke area kamar tidur teman-teman. Ini adalah untuk kamar tidur utama.
Kemungkinan untuk luasnya sendiri ini sekitar 3 kali 3 meteran ya untuk kamar utamanya. Di sini menggunakan kasurnya kasur nomor 1 ataupun 180 cm kali 200 cm-an. Di sini muat untuk tentu ranjangnya ada, lalu di sebelah kiri ada kecantikan untuk istri, serta tentunya pasti ada lemari ini teman-teman, tetapi tidak ditampilkan, ataupun mungkin lemarinya itu kalau ruangan seperti ini teman-teman bisa gunakan di bagian laci dari ranjang ataupun dipan ya, dan tentu itu juga akan menghemat ruangan yang kecil bisa menjadi muat banyak barang. Dan inilah kondisi ketika lampu dinyalakan di malam hari teman-teman, seperti ini. So menurut aku di sini sangat cantik ya untuk bagian kamar tidurnya, meskipun simpel tetapi terlihat elegan dan tentu desainnya terlihat minimalis. Dan di sini terlihat ya ada karpet bulu di bawah, kemungkinan Kapira lagi bikin konten. Dan ini aslinya itu kan tadi pakai pinnya, jadi memang dari tengah kamar ini menggunakan pinnya jadi lebih bagus. Dan ini teman-teman sebagai contohnya, ini ketika lampu dinyalakan dengan spray yang berbeda juga. Dan wow, ini makin romantis ya kalau buat pasangan suami istri, ada lampu sorot kecil dan dimatikan. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur yang kedua teman-teman. Untuk kamar tidur yang kedua ini adalah kamar tidur anak ya. Di sini luasnya kemungkinan sama, yaitu 3 kali 3 meteran. Di sini menggunakan untuk kasurnya nomor 3 ya, atau 120 cm kali 200 cm-an. Di sini untuk bagian dipannya menyatu langsung dengan area meja belajar anak. Jadi ini bisa bermain sambil belajar ya di area kamar tidurnya. Dan ada lemari kecil juga tentu untuk menyimpan beberapa pakaian kebutuhan anak. Serta tadi teman-teman kalau dilihat ada satu sofa kecil ya. Nih untuk bagian dekat bagian storage ataupun dekat lemarinya, itu kemungkinan itu yang bagian dari ruang tengah tadi. So untuk bagian dari kamar tidurnya kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya, baik dari kamar tidur utama ataupun kamar tidur anak, karena tentu ini bisa menginspirasi buat kita semua yang membutuhkan ataupun yang sedang cari-cari desain kamar tidur bagusnya seperti apa. Dan sekarang kita menuju atau akan membahas area belakang ataupun area terakhir teman-teman, yaitu area dapur. Dan untuk kamar mandi juga akan dibahas karena memang untuk kamar mandi itu menyatu langsung dengan area dapur. Nah teman-teman, di sini untuk bagian dapurnya itu ukurannya itu sekitar 1,5 kali 2,5 meteran yang menyatu langsung tadi dengan ruang keluarga ataupun ruang nonton TV. Ada minibarnya ya, jadi dari ruang keluarga itu ada minibar langsung bersebelahan dengan dapur bersih. Kenapa di sini aku katakan dapur bersih? Seperti yang tadi aku katakan, yaitu dapurnya di sini ada 2. Di sini lah untuk bagian dapur bersihnya, yaitu menggunakan kitchen set udah full nih. Lemari es juga udah di dalam, udah dikasih kitchen set. Jadi untuk dapurnya ini sangat-sangat terlihat rapi. Dan satu hal yang tidak terlihat di area dapur ini kemungkinan kalau yang kalian teliti, yaitu kok aneh ya nggak ada bagian kompornya gitu ya. Memang karena ini dapur bersih jadi tidak diperuntukkan untuk memasak teman-teman. Jadi kalau di sini hanya ada microwave tuh untuk kebutuhan hanya menghangatkan saja ataupun untuk membuat minuman-minuman bagi tamu ataupun untuk suami ya kalau istri yang buat. Di sini untuk bagian bawah juga udah dikasih kitchen set ya, jadi ini udah full, udah keren sekali menurut aku. Ini kalau mau dijadikan dapur kotor juga sebenarnya bisa ada ya yang menyatu langsung, karena ini tinggal pakai kompor tanam aja sebenarnya, tetapi ya memang berbeda-beda ya untuk kesukaan setiap orang. Di sini untuk bagian atas juga untuk bagian kabinetnya keren banget ya teman-teman, bisa jadi inspirasi juga buat kita semua yang mau bikin kitchen set seperti apa. Mungkin ini bisa jadi salah satu contohnya. Dan ini ketika malam hari ataupun ketika lampu dinyalakan seperti ini, wah teringat sangat hangat ya teman-teman.
Dan untuk bagian lantai dapur juga udah dikasih finish teman-teman, jadi berarti ini full ya, kecuali untuk bagian teras depan saja. Sekarang kita agak mundur ya ke belakang teman-teman untuk melihat area dapur kotornya. Dan seperti inilah untuk area dapur kotornya. Di sini menyatu langsung dengan kitchen sink ya, ataupun water sink untuk kita membersihkan bekas-bekas makanan ataupun yang lainnya. Dan di bagian belakang ini juga teman-teman bisa lihat ada satu jendela ya ke belakang, jadi untuk si udara serta cahaya masuk itu ada ya. Jadi untuk bagian dapurnya ini juga bisa dikatakanlah dapur sehat juga. Di sini meskipun dapur kotor, bagian atasnya juga ada satu kabinet ya untuk menyimpan beberapa barang-barang. Dan ketika balik kanan di sini dapur kotor juga menyatu langsung dengan area ruang cuci teman-teman. Di sini menggunakan cuci satu tabung ya, dengan bagian bukanya itu di atas ya, seperti yang matic ataupun otomatis, dan bisa terlihat langsung ke area kamar mandi ataupun bersebelahan dengan area kamar mandi. Dan sekarang kita lihat ya untuk bagian kamar mandinya seperti apa. Untuk kamar mandinya sendiri kemungkinan adalah sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Udah menggunakan kloset duduk untuk memaksimalkan space yang kecil ini. Lalu untuk bagian dindingnya udah dikasih keramik agar tidak terjadi rembesan. Dan kemungkinan juga teman-teman ini untuk area kamar mandi itu berdampingan atau bersebelahan juga dengan area kamar tidur anak ya, seperti ini. Di sini ada shower juga. Dan untuk kamar keramiknya maksudnya di sini hanya setengah, tetapi it's okay, no problem, itu tidak masalah. Lalu ada box juga untuk penyimpanan. Maksud aku di sini ada cermin ya, untuk ketika mandi misal sikat gigi ataupun apa, nanti bisa sambil cermin juga. Nah teman-teman, mungkin untuk videonya hanya itu. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga kalian semua diberikan rezeki untuk membangun rumah ataupun merenovasi rumah kecil, rumah subsidi ataupun rumah yang lainnya. Dan di akhir video nanti aku cantumkan ya beberapa video dari pemilik, dan untuk lebih detailnya tentu kalian kunjungi aja Instagram Kak Vira yang udah aku cantumkan di kolom ataupun box deskripsi dari channel YouTube ini. Nah teman-teman, ini untuk video dari Kak Vira ya, silahkan ditonton saja.